Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Sari Adianti dari kelas 7A2 Hukum akan mempresentasikan tentang hipotek dan hak tanggungan. Yang pertama, hipotek. Pengertian hipotek. Hipotek adalah hak kebendaan suatu benda yang tidak bergerak yang timbul karena perjanjian sebagai bentuk pelunasan hutang. Apa yang dimaksud dengan hak kebendaan? Hak kebendaan adalah hak untuk memperoleh atau yang memberikan kekuasaan atas suatu benda dan yang dapat dipertahankan oleh siapapun. Apa yang membedakan hak kebendaan dengan hak perorangan? Yang membedakan adalah yang pertama, hak kebendaan memiliki sifat yang absolut. Artinya, hak itu memberikan kekuasaan secara langsung kepada bendanya yang mempertahankan dapat siapa saja, sedangkan hak perorangan yaitu hak yang melekat pada perorangan yang dapat mempertahankan adalah perorangan-perorangan tertentu. Yang kedua, hak kebendaan jangka waktunya tidak terbatas, sedangkan hak perorangan jangka waktunya terbatas. Yang ketiga, hak kebendaan tidak hanya bisa menikmati atau menyewakan meminjamkan bendanya, melainkan bisa menjual, menjaminkan bendanya pada orang lain. Sedangkan hak perorangan hanya bisa menikmati, menyewakan, meminjamkan pada orang lain. Dasar hukum hipotek. Yang pertama diatur dalam BW pasal 1162 sampai 1232. Yang kedua diatur dalam KUHD pasal 314 sampai 316. Subjek hukum dari hipotek ada dua, yaitu pemberi hipotek atau debitur, yang kedua penerima hipotek atau kreditur. Objek dari hipotek ada beberapa hal. Yang pertama, benda-benda tidak bergerak yang dapat dipindah tangankan, contoh kapal dan pesawat. Yang kedua, hak pakai hasil. Hak pakai hasil adalah hak untuk dapat memperoleh hasil dari barang yang dimiliki oleh orang lain. Contoh, A menyewa ruko yang dimiliki oleh si B untuk berjualan. Hasil jualan si A akan dibagi dua dengan si B. Yang ketiga, hak numpang karang. Sama seperti hak pakai hasil, akan tetapi tidak hanya berupa pinjam bangunan, melainkan berupa bangunan dan tanaman atau pohon yang hasilnya dibagi antara A dengan si B. Yang keempat, hak guna usaha. Hak guna usaha adalah hak untuk mendirikan bangunan yang mana bangunan atau usaha miliknya sendiri dan tanahnya sendiri. Membayar pajak ke pemerintah jika di bawah 4 juta, maka hanya melakukan pelaporan. Jika di atas 4 juta, maka harus membayar pajak. Syarat-syarat pembebanan hipotek ada beberapa, yaitu yang pertama, harus ada akta yang berisi akta surat kuasa yang tujuannya untuk memasang hipotek. Yang kedua, grosi atau salinan akta pendaftaran. Yang ketiga, perjanjian kredit. Jika hipotek digunakan untuk peminjaman kredit, harus ada pembebanan hipotek. Sifat dari hipotek. Yang pertama, droit de suite atau hak privilege. Yang kedua, droit de préférence atau hak preferen. Yang membedakan antara dua hak tersebut adalah hak preferen yang didahulukan adalah pelunasan hutang, yang dilihat adalah jatuh tempo yang paling cepat. Sedangkan hak privilege yang didahulukan adalah hasil penjualan benda yang dilelang jika terjadi wan prestasi. Yang dilihat adalah nominal pinjaman yang paling besar. Yang ketiga, absolut. Artinya, hak itu memberikan kekuasaan secara langsung kepada bendanya yang mempertahankan dapat siapa saja. Yang keempat, asesoir. Perjanjian untuk melakukan pengikatan terhadap barang yang dijaminkan. Misalkan debitur membutuhkan dana 200 juta. Pinjam uang ke bank. Bank membuat perjanjian kredit. Agar perjanjian kredit disetujui, diperlukan jaminan. Agar jaminan tidak digelapkan, maka diperlukan
perjanjian asesoir atau perjanjian tambahan. Yang kelima, ondelbar atau tidak dapat dibagi-bagi. Jaminan muncul karena adanya perjanjian kredit. Perjanjian kredit muncul karena seseorang yang membutuhkan dana dan pinjam pada badan keuangan sejenis bank. Contohnya, dalam hal pelunasan pinjaman 200 juta, per bulan diangsur 6 juta. Tidak boleh membayar kurang atau lebih dari 6 juta per bulan. Debitur harus membayar sesuai perjanjian, yaitu 6 juta per bulan. Hapusnya hipotek. Yang pertama, telah melaksanakan kewajiban. Pembayaran hutangnya sudah lunas. Yang kedua, terlepas benda gadai dari kekuasaan penerima gadai. Sering terjadi karena benda jaminan dijual oleh debitur tanpa sepengetahuan pihak bank, sehingga terjadi penggelapan. Terlepas karena debitur masuk penggelapan dan masuk penjara. Yang ketiga, musnahnya barang gadai, bisa karena kebakaran. Yang keempat, percampuran. Contohnya, kreditur adalah perorangan, bukan badan hukum. Debitur punya hutang 50 juta kepada kreditur, dan kreditur juga punya hutang 50 juta pada debitur. Maka terjadi percampuran hutang, maka gadai lunas. Yang kedua, hak tanggungan. Pengertian hak tanggungan. Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah. Berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah sebagai bentuk pelunasan hutang dengan memberikan kedudukan diutamakan pada kreditur-krediturnya. Dasar hukum hak tanggungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Subjek dan objek dari hak tanggungan. Yang pertama, subjek hak tanggungan, yaitu krediturnya adalah lembaga keuangan atau penerima hak tanggungan. Yang kedua, debitur, perorangan atau badan hukum atau pemberi hak tanggungan. Objek dari hak tanggungan yaitu tanah atau segala bentuk benda yang menempel pada tanah yang menjadi satu kesatuan. Syarat-syarat suatu benda dapat menjadi objek hak tanggungan. Yang pertama, benda tersebut harus dapat dinilai dengan uang. Yang kedua, benda tersebut dapat dijual atau dialihkan. Yang ketiga, benda tersebut dapat didaftarkan. Asas-asas dari hak tanggungan. Yang pertama, memberikan kedudukan yang diutamakan. Yang kedua, tidak dapat dibagi-bagi. Yang ketiga, dibebankan pada hak atas tanah. Yang keempat, dapat dibebankan pada benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Yang kelima, sifat perjanjiannya asesoir. Yang keenam, wajib didaftarkan. Pembebanan hak tanggungan. Yang pertama, tahap pemberian. Ketika debitur dan kreditur mengadakan perjanjian asesoir tentang hak tanggungan. Yang kedua, tahap pendaftaran. Perjanjian sudah disetujui, maka didaftarkan ke BPN agar status hak milik tanah menjadi hak guna bangunan. Yang ketiga, salinan akta pembebanan hak tanggungan atau APHT untuk mencegah suatu hal yang tidak dikehendaki. Yang keempat, roya atau pencoretan. Ketika debitur pinjam uang di bank, maka benda yang menempel pada tanah yang awalnya statusnya hak guna bangunan dilakukan roya atau pencoretan agar berubah menjadi hak milik. Eksekusi hak tanggungan. Yang pertama, eksekusi parate, yaitu melalui pengadilan. Yang kedua, eksekusi dengan kekuasaan sendiri, yaitu melalui kreditur sendiri. Yang ketiga, eksekusi di bawah tangan, yaitu melalui debitur sendiri dengan di awal sudah ada perjanjian. Hapusnya hak tanggungan.
Yang pertama, telah melaksanakan kewajiban. Yang kedua, terlepas benda gadai dari kekuasaan penerima gadai. Terlepas karena debitur masuk penggelapan dan masuk penjara. Yang kedua, musnahnya barang gadai atau bisa karena kebakaran. Yang keempat, percampuran. Contoh, kreditur adalah perorangan. Debitur punya hutang 50 juta kepada kreditur. Dan kreditur juga punya hutang 50 juta pada debitur. Maka terjadi percampuran hutang, maka gadai dianggap lunas. Sekian dari presentasi saya. Ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.